Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Selamat siang, Kak. Sebelumnya perkenalkan ya, Kak, nama saya Resti Fauzia. Kakak bisa panggil saya Resti, ataupun Jia. Nah, di sini saya itu sebagai konselor Kakak yang akan memfasilitasi Kakak dalam sesi konseling pada siang hari ini. Sebelumnya boleh tahu namanya siapa, Kak? Perkenalkan nama saya Sandy Fatmawati. Kak Resti bisa memanggil saya, Sandy atau Kak Sandy juga boleh. Baik, Kak Sandy ya. Kak Sandy, sekarang bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Kak Sandy ini rumahnya di mana sih? Rumah saya asli Kabupaten Bandung ya, Kak, di Soreang. Kalau untuk, kadang-kadang gitu pulang pergi ke Cibiru. Oh, Kak Sandy masih kuliah ya? Iya, Kak. Oh, kalau boleh tahu Kak Sandy itu punya adik atau punya kakak? Ya, saya punya satu kakak sama punya satu adik. Alhamdulillah, berarti keluarga yang komplit ya, ada kakak, ada adik juga. Kalau boleh tahu nih Kak Sandy sekarang lagi sibuk apa? Alhamdulillah, Kak. Kalau boleh tahu Kak Sandy sekarang lagi sibuk apa nih? Kebetulan lagi sibuk ya kuliah semester 5 dan lagi bulan terakhir nih UAS, banyak banget tugas. Ya, pasti kalau semester 5 dan waktunya UAS pasti banyak banget tugasnya ya. Saya juga pernah Iya. mengalami di posisi seperti Kak Sandy. Terus saya juga mau nanya nih, tujuan Kak Sandy mendatangi saya mengikuti sesi konseling ini ada apa? Tujuannya ya mungkin gak terlalu ini ya, tujuannya gak terlalu spesial gitu. Karena saya tuh jadi pengen kalau cerita tuh nggak ragu-ragu gitu. Tujuannya tuh pengennya kalau mau cerita tinggal cerita gitu. Kalau apa sih, kalau sekarang kan kalau mau cerita tuh banyak, ih takut ini itu, takut gitu lah, kebanyakan takut kalau mau cerita tuh. Oh iya, jadi seperti Kak Sandy itu kurang percaya kepada teman gitu atau Kak Sandy kurang percaya untuk bercerita, kurang terbuka gitu? Ya bisa bisa jadi. Sebenarnya saya kalau mau mendem sendiri tuh sakit kan. Jadi ya pengen sekali-kali tuh bercerita gitu kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman atau ya teman dekat lah gitu. Tapi gak bisa gitu kalau sekarang. Jadi maaf ya Kak sebelumnya tadi ada gangguan sedikit terkait koneksinya. Ya, ini apa. Baik, terima kasih sebelumnya karena Kak Sandy sudah mempercayai saya untuk melakukan sesi konseling pada siang hari ini. Dan insya Allah saya akan menjaga kerahasiaan dari cerita-cerita yang telah disampaikan oleh Kak Sandy. Jadi Kak Sandy paham ya? Baik Kak, terima kasih juga sudah mau mendengarkan. Sebelumnya terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya nanti. Ya, baik. Boleh tahu nih apa masalah yang membuat Kak Sandy mengikuti sesi konseling ini? Jadi begini Kak, saya tuh ya pengen ya bercerita kepada teman gitu ya, mau mulai terbuka kepada teman biar beban saya tuh nggak saya tumpuk dalam diri sendiri gitu. Pernah mencoba ke beberapa teman, tapi sayangnya mereka tuh kadang kalau saya bercerita ada yang sambil main HP, nggak didengerin kesannya tuh. Terus kalau ada juga saya bercerita, dia juga malah ngadu nasib lah intinya mah gitu. Jadi saya tuh males, jadi nggak percaya, jadi apa sih cerita ke orang, kalau orang itu kayak gitu, nggak mau dengerin cerita saya gitu. Baik, jadi inti dari permasalahan Kak Sandy itu pernah tidak didengarkan, tidak dihargai ketika bercerita. Jadi Kak Sandy malas atau tidak mempercayai orang lagi untuk bercerita gitu. Iya, seperti itu, Kak. Seperti ini, apakah mulai kapan nih sama Kak Sandy dirasain? Mulai merasa tidak percaya buat bercerita ke orang tuh sebenarnya dari SMA juga sudah merasakan ya, ketika teman SMA saya tuh bilang, "Apa sih, Sandy mah nyeritanya itu-itu aja bosen." Nah, dari situ saya mulai takut gitu kalau bercerita sama orang tuh. Takut mereka juga bosen, apa sih ngedengerin hidup hidup orang, hidup kita aja susah gitu, banyak bebannya, banyak masalahnya. Takutnya kayak gitu, takut membebani orang. Tapi terkait hal tersebut, apakah Kak Sandy sudah mencoba melakukan hal untuk misalnya tuh bercerita tentang masalah Kak Sandy yang baru nih? Atau tanggapan mereka sama aja gitu? Saya pernah bercerita, kadang, beberapa nggak semuanya ya yang saya rasain, nggak semuanya saya ceritain. Jadi
bercerita, cuma mereka tuh, "Iya sabar Sen, iya sabar," ya. Kalau tanggapan mereka cuman begitu, ya saya juga ya, "Oh ya udah berarti mereka cuma begitu doang, nggak ngasih solusi, nggak ngasih Oh, iya, iya. saran." Jadi, udah ngapain mau cerita lagi, paling tanggapannya sama, "Sabar, kamu kamu sabar ngadepin masalah." Terus kayak gitu semua. Kalau misalnya terkait masalah yang cukup berat seperti, pernahkah Kak Sandy menceritakan, kepada keluarga atau merasa enggan untuk bercerita itu hanya kepada teman atau keluarga juga sama begitu? Sama, soalnya kalau saya bercerita kepada keluarga, ya mereka juga di dalam keluarga udah menanggung beban gitu ya. Jadi Mmm, saya tuh udah sungkan buat bercerita kepada mereka. Kalau kepada kakak saya juga gitu, kakak saya sudah menanggung beban yang banyak, masa saya harus tambahin lagi kan? Harusnya di umur saya yang sekarang tuh, saya harusnya bekerja, nyari uang, bantu-bantu di rumah, harusnya seperti itu. Tapi sekarang saya ngerasa kalau di rumah tuh saya menjadi beban banget buat keluarga tuh. Karena gimana ya, eee, di saat yang seumuran saya bekerja, saya malah kuliah gitu. Yang di mana oh, kuliah itu kan harus membutuhkan uang, iya, bukan menghasilkan uang. iya gitu. Jadi, Kak Sandy itu, susah juga bercerita kepada keluarga gitu. Jadi apakah Kak Sandy mengetahui efek dari ketika Kak Sandy itu memendam masalah sendiri, Kak Sandy sudah mulai merasakannya? Kalau itu untuk itu sih enggak ya, kurang 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 merasakan efeknya seperti apa. Cuman kalau saya lagi udah nggak kuat banget ya paling saya usahain buat tidur. Kadang juga kalau akhir-akhir ini menangis tanpa sebab biasanya, Oh, jadi Kak tapi Sandy. nggak lama itu juga. Oh, iya, iya. Jadi Kak Sandy ketika, memiliki masalah dan tidak menceritakan kepada orang lain gitu, kepada keluarga, Kak Sandy suka memendamnya sendiri sampai menangis gitu, sampai tidur, tapi masalahnya tetap ada atau, gimana? Nah, saya pun kalau kalau misal nih sekelebat kadang kepikiran gitu ya, sekelebat juga udah lupa. Tapi kalau sekarang sih kebanyakan lupa. Oh, iya. Jadi mungkin, menurut saya ya nih Kak Sandy, ketika Kak Sandy itu memiliki masalah, suatu, hubungan yang tidak baik, mungkin Kak Sandy coba untuk mempercayai lagi, kepada, teman, sahabat, ataupun keluarga. Karena ketika Kak Sandy memendamnya sendiri, Kak Sandy juga sudah merasakan kan, bahwa nanti tuh kita tuh jadi gampang marah, ataupun kita nangis sendiri tanpa sebab gitu. Jadi, orang tua kita juga, keluarga kita juga tidak tahu nih bahwa kita itu sebenarnya lagi nggak baik-baik aja gitu, Kak Sandy. Jadi mulai sekarang mungkin Kak Sandy coba dulu untuk mulai mempercayai seseorang nih untuk diajak bercerita, curhat, minta solusi gitu. Dan nggak semua orang itu responnya seperti yang tadi sebelumnya Kak Sandy bilang bahwa saya itu bercerita dan dia itu hanya memberi masukan saja tanpa memberi solusi gitu ya. Nah, coba Kak Sandy lebih cerita lagi ke orang yang mungkin Kak Sandy anggap dia itu bisa memberikan solusi gitu. Jadi jangan sampai Kak Sandy itu memendam masalah sendiri gitu ya Kak. Iya Kak, baik. Insya Allah nanti saya akan mencoba mempercayai seseorang ya. Ya mungkin Agak nanti. sulit sebenarnya Kak, kalau misal mempercayai seseorang tuh, kadang kan kita hidup tuh orang tuh, datang dan pergi kan, nggak selamanya mereka stay bareng-bareng kita. Takutnya kayak gitu Kak. Terus tiba-tiba takut mereka tuh ketika udah nggak bareng kita tuh mereka malah me membicarakan kita di belakang, takutnya seperti itu. Oh iya, jadi Kak Sandy itu di sisi lain ada rasa takut kalau misalnya ceritanya dibocorin ke orang lain gitu ya, Kak? Iya, Iya, jadi mungkin, menurut saya Kak Sandy itu mungkin pernah salah cerita ke orang sehingga Kak Sandy, cerita Kak Sandy yang memang itu privasi sama orang tersebut malah diumbar-umbar gitu. Jadi untuk nanti ke depannya mungkin Kak Sandy sebelum bercerita, Kak Sandy lihat dulu nih orang ini apakah amanah, dapat dipercaya atau tidak gitu. Jadi enggak sampai cerita Kak Sandy yang pribadi ini diketahui oleh orang lain gitu ya Kak Sandy ya? iya Kak, insya Allah saya akan nyari. Terus juga jangan lupa untuk kepada kepada keluarga Kak Sandy untuk bisa menceritakan apa yang sedang Kak Sandy alami gitu. Kak Sandy harus berbagi perasaan Kak Kalau Sandy baik. untuk itu saya sih masih ragu, saya tidak berani, soalnya saya juga tidak terlalu dekat, bukan tidak terlalu dekat sih, emang dari dulu keluarga kita tuh jarang untuk, kumpul membicarakan masalah, itu jarang banget, bukan jarang, bahkan hampir tidak pernah gitu. Jadi, ya nggak bisa kayaknya, paling saya mencari teman saja. Oh, jadi hubungan Kak Sandy juga dengan keluarga kurang dekat gitu ya mungkin. Iya, Ya mungkin
nanti seiring dengan berjalannya waktu, mungkin setelah nanti Kak Sandy berani bercerita kepada teman, mungkin ditambah lagi untuk mempercayai keluarga Kak Sandy bahwa meskipun kita beranggapan kita ini adalah beban keluarga, tapi di keluarga Kak Sandy juga harus mengetahui perasaan sekarang, keadaan Kak Sandy gimana gitu ya. Apakah Ya, ada Kak, yang baik. ingin diceritakan lagi, Kak? Mungkin itu dulu ya, Kak, kalau untuk sekarang. Nanti kapan-kapan saya akan menghubungi lagi Kak Resti untuk menceritakan permasalahan saya ini. Baik, Kak Sandy, kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin diceritakan, mungkin ketika nanti ada yang ingin diceritakan, bisa langsung hubungi saya ya. Jadi, Kak. Baik, untuk sesi konseling pada sesi hari ini mungkin sudah selesai. Dan jangan lupa Kak Sandy untuk mengikuti atau mencoba menuruti saran yang telah saya berikan ya Kak Sandy ya. Terima kasih Kak Sandy. Ya, sama-sama Kak. Saya pamit dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye Kak.